HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang bertakhta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam hidup kami di hari ini. Di malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar melalui Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Senin 27 Oktober 2025, dari Yudas pasal pertama ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat peliharalah dirimu itu merupakan sebuah perintah, di mana kita manusia yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjaga dan memelihara hidup kita dengan benar. Mengapa demikian? Supaya kita tidak terjatuh di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini. Sehingga hal itu perlu kita pelihara dan jaga terus menerus. Di saat kita diterima atau terdaftar menjadi siswa di sebuah sekolah, maka saat itu kita menjadi murid. Tentu murid yang rajin belajar dan memelihara kedisiplinan pasti akan tamat dan mendapat ijazah dengan baik. Tetapi murid yang hanya terdaftar namun tidak pernah sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran, ia tidak akan pernah tamat dan tidak menerima ijazah. Artinya gagal. Demikian juga dengan diri kita. Kita harus memelihara hidup kita supaya hidup kita baik. Penulis surat Yudas menulis surat kepada jemaat agar mereka waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya. Orang-orang yang terlihat begitu baik di depan mata, tetapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah hanya untuk memuaskan keinginan dan nafsu mereka. Jika sejak zaman dahulu kehadiran para penyesat sudah menjadi perhatian khusus, bagaimana dengan kehidupan kita hingga pada saat ini? Sebagaimana jemaat di masa lampau, kita mungkin tidak mampu membedakan mana guru-guru yang benar dan mana guru-guru yang palsu, karena penampilan lahiriah mereka begitu terlihat baik. Sehingga Alkitab menasehatkan kita untuk selalu waspada dan memperhatikan hal-hal lainnya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan godaan mengingatkan kita melalui firman ini. Bangunlah dan peliharalah dirimu di atas iman yang suci. Iman merupakan pondasi yang tepat untuk kekudusan dan perbuatan baik hanya dengan menaati akan firman Allah, yang artinya kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan demikian kita pun akan memperoleh sukacita dan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Peliharalah hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Kehidupan kekal telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu ajari kami untuk kami bisa memelihara hidup kami, melakukan seturut dengan firman-Mu semasa kami ada di muka bumi ini.
Kami mau beristirahat ya Tuhan. Berkati dan lindungilah kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.